Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang tugas biologi molekuler yang berjudul Knockdown of RSD1 Improved MISLD Progression by Inhibiting the P13K or AKT or mTOR pathway. Daftar anggota kelompok 11 yakni Dava Medikal Aslam 236130105, Hanafi Trisusilo Aji 236139092, Hanan Arya Yuda 236130104, Muhammad Alvin Hidayat 2361304, dan Habib Fitriansa 2361369. Latar belakang dari paper tersebut yakni MISLD merupakan penyakit hati yang semakin umum dengan prevalensi yang tinggi di kalangan orang dewasa dan individu dengan diabetes serta obesitas. Proses patologis MISLD dapat berkembang dari steatosis sederhana menjadi steatohepatitis, fibrosis, dan bahkan sirosis atau karsinoma hepatoseluler. Peran RSD atau Rice-Related Dexamethasone Indicate 1 adalah faktor penting dalam berbagai proses metabolisme manusia. Tetapi perannya dalam MISLD masih kurang dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RSD1 mempengaruhi MISLD dan mekanisme yang terlibat, dengan harapan dapat menemukan aplikasi diagnostik dan terapeutik untuk pasien MISLD. Hasil penelitian. Yang pertama, ekspresi RSD1 hati meningkat secara signifikan pada pasien MESLD. Penelitian ini mengevaluasi tingkat ekspresi RSD1 pada jaringan hati manusia dari populasi normal dan pasien dengan penyakit hati steatotik. Terkait disfungsi metabolik atau MASLD, pasien MASLD yang terlibat berada pada tahap awal steatosis hati sederhana dan beberapa termasuk dalam kategori MASLD ramping. Meskipun beberapa data seperti indeks massa tubuh dan kadar plasma fungsi hati tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Pasien MASLD memiliki kadar glukosa serum puasa, kolesterol total, dan trigliserida yang jauh lebih tinggi. Sebagian besar pasien MSLD juga menderita diabetes tipe 2. Ekspresi RSD1 meningkat secara signifikan pada pasien MSLD, baik pada tingkat mRNA maupun protein. Hasil pewarnaan HE menunjukkan banyak tetesan lipid vakular, sementara pewarnaan imunohiskomia atau IHC dan imunofluoresensi atau IF menunjukkan peningkatan ekspresi RSD1 yang terutama terlokalisasi di inti sel dan sitoplasma. Yang kedua, yaitu ekspresi RSD1 meningkat pada hepatosit yang diberi perlakuan FFA. Penelitian ini menyelidiki peran RASD1 dalam hepatosit yang diobati dengan asam lemak bebas atau FFA. Hasil pewarnaan ORO menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengendapan lipid interseluler pada ini sel LO2 dan EEPG2 yang diobati dengan FFA. Kadar trigliserida atau TG interseluler juga meningkat secara signifikan, disertai dengan peningkatan protein ACC1, FASN, dan SREBP1 yang menegaskan bahwa model steatosis hati berhasil terbentuk secara in vitro. Selain itu, ekspresi RSD1 meningkat secara signifikan pada hepatosit yang diobati dengan FFA, baik pada tingkatan mRNA maupun protein, dengan sinyal fluoresensi yang lebih kuat terdeteksi di inti dan sitoplasma sel. Data ini menunjukkan peningkatan regulasi RSD1 yang signifikan selama proses steatosis hati. Hasil penelitian 3. Ekspresi berlebihan RASD1 meningkatkan deposisi lipid pada hepatosit yang diberi FFA. Untuk menjelaskan peran spesifik RASD1 dalam penyakit hati steatotik terkait disfungsi metabolik MASLD,
Penelitian ini menggunakan lentivirus untuk mengekspresikan RASD1 secara berlebihan pada sel LO2 dan HEPG2. Setelah terinfeksi, lini sel yang stabil diekspos ke 1 mm asam lemak bebas FFA selama 24 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa lini sel RASD1 mengalami peningkatan signifikan dalam deposisi lipid dan kadar trigliserida intraseluler dibandingkan dengan kontrol negatif. Analisis lipidomik menggunakan peningkatan sintesis Tg pada lini sel LO2 RASD1. Hasil qPCR menunjukkan bahwa RASD1 paling berpengaruh pada peningkatan regulasi gen yang terkait dengan lipogenesis de novo, tetapi memiliki dampak kecil pada gen yang terlibat dalam esterifikasi asam lemak, beta oksidasi, penyerapan, dan ekspor. Selain itu, kadar protein gen terkait DNL meningkat pada lini sel RASD1, LO2, dan HEPG2. Singkatnya, ekspresi berlebihan RASD1 meningkatkan pengendapan lipid dalam hepatosit yang diberi FFA. Knockdown RASD1 menghambat pengendapan lipid pada hepatosit yang diberi FFA. Untuk memvalidasi peran RASD1 dalam metabolisme lipid hati, penelitian ini melakukan knockdown RASD1 yang stabil pada sel LO2 dan HEPG2, yang kemudian diobati dengan 1 mm asam lemak bebas FFA selama 24 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan ekspresi RASD1 secara signifikan mengurangi akumulasi lipid dan trigliserida intraseluler pada lini sel SHRSD1 dibandingkan dengan kontrol scramble. Analisis lipidomik menegaskan bahwa pengurangan RASD1 menekan sintesis Tg dalam garis sel LO-SH-RASD1. Hasil qCPR menunjukkan bahwa knockdown RASD1 paling berpengaruh pada penurunan regulasi gen yang terkait dengan lipogenesis de novo dan esterifikasi asam lemak, tetapi memiliki dampak minimal pada gen yang terlibat dalam beta oksidasi, penyerapan, dan ekspor asam lemak. Selain itu, gen DNL mengalami penurunan regulasi yang signifikan pada tingkat protein di kedua lini sel SHRSD1. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan RSD1 menghambat pengendapan lipid pada hepatosit yang diberi FFA. Kemudian nomor 5, RASD1 memodulasi metabolisme lipid pada hepatosit melalui jalur sinyal P13K atau HKT atau MTOR. RASD1 termasuk dalam superfamili RAS dan memiliki domain mirip RAS yang berperan dalam mengatur metabolisme lipid melalui jalur sinyal P13K atau HKT atau MTOR. Penelitian ini menyelidiki apakah RSD1 memodulasi metabolisme lipid seluler dengan mendeteksi tingkat protein P13K, AKT, MTOR, dan efektor hilir MTOR, yaitu P70S6 kinase atau S6K, serta status fosforilasi target protein. Hasil menunjukkan bahwa ekspresi berlebihan RSD1 meningkatkan fosforisasi protein P13K, AKT, MTOR, dan S6K. Sedangkan pengurangan RSD1 menghasilkan efek sebaliknya. Selain itu, perlakuan dengan sikloheksimid atau CHX menunjukkan bahwa penurunan RSD1 mempercepat degradasi protein P13K. Nomor 6 yaitu knockdown RSD1 meningkatkan perkembangan ME-SLD pada tikus yang diberi HFD. Penelitian ini mengkonfirmasi peran RSD1 dalam pengaturan metabolisme lipid hati secara in vivo dengan membangun model tikus MASLD melalui pemberian makanan tinggi lemak atau HFD dan menggunakan AV8 untuk menekan RSD1 di hati tikus. Hasil qPCR, Western blot, dan imunohistokimia atau IHC menunjukkan peningkatan signifikan regulasi RSD1 di hati tikus yang diberi HFD. AV8 CMV RH SHRSD1 berhasil menurunkan RSD1 di hati tanpa mempengaruhi jaringan adiposa atau ginjal. Hati dari kelompok HFD dan AAV SHNC atau HFD
menunjukkan pembesaran dan ciri-ciri hati berlemak, sedangkan hati dari kelompok AAV SHRSD1 atau HFD tampak lebih kecil dan sehat. Pewarnaan HE dan ORO menunjukkan bahwa penurunan RSD1 secara signifikan mengurangi jumlah tetesan lipid di hati. Tikus obesitas yang diberi HFD menunjukkan peningkatan berat badan dan resistensi insulin, sedangkan kelompok AAV, SHRSD1 atau HFD menunjukkan penurunan berat badan dan perbaikan dalam toleransi glukosa dan insulin. Analisis biokimia menunjukkan peningkatan kadar ALT, AST, glukosa, insulin, dan trigliserida dalam serum pada kelompok AFD, tetapi penurunan RSD1 membalikkan tren ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan RSD1 dapat memperbaiki perkembangan MASLD, termasuk steatosis hati, obesitas, dan resistensi insulin. Selanjutnya ada knockdown RSD1 menghambat gen terkait DNL dan jalur P13K, AKT, MTOR, tetapi memiliki sinyal insulin pada tikus yang diberi makan HFD. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi mekanisme potensial RSD1 dalam metabolisme lipid in vivo dan mengevaluasi tingkat ekspresi gen kunci yang terlibat dalam lipogenesis de novo atau DNL. Jalur P13K, AKT, atau MTOR, dan pensinyalan insulin pada jaringan hati tikus dari 4 kelompok. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam regulasi protein ATP1, MASN, dan SRBP1 pada tikus yang diberi makanan tinggi lemak atau HFD, disertai dengan peningkatan fosforilasi P13K, AKT, MTOR, dan S4. Namun, terdapat penurunan fosforilasi pada reseptor insulin atau PIF dan substrat reseptor insulin 1 atau PIR1. Penurunan RSD1 berhasil membalikkan tren ini, mendukung temuan sebelumnya bahwa pengurangan RSD1 menghambat gen terkait DNL dan jalur P13K, AKT, MTOR. Peran biologi molekuler dengan farmasian. Biologi molekuler memainkan peran penting dalam farmasian, terutama dalam memahami mekanisme penyakit seperti penyakit hati, steatotik terkait disfungsi metabolis, MASLD. Penelitian ini mengidentifikasi RSD1 sebagai target terapi potensial, menunjukkan bagaimana perubahan pada level molekuler dapat mempengaruhi kesehatan hati. Dengan memahami jalur sinyal seperti P13K, AKT, MTOR yang terlibat dalam metabolisme lipid, penelitian dapat merancang obat yang lebih efisien dan tepat sasaran, serta meningkatkan kemungkinan pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan ekspresi gen dan protein individu. Selain itu, biologi molekuler menyediakan alat dan teknik canggih seperti PCR dan analisis lipodomik yang penting dalam pengembangan dan pengujian obat baru. Pemahaman tentang mekanisme molekuler juga membantu dalam menilai keamanan dan efektivitas obat, serta dapat mempengaruhi formulasi obat untuk kondisi metabolik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk inovasi dalam pengobatan dan terapi penyakit terkait metabolisme. Menyoroti pentingnya biologi molekuler dalam pengembangan kefarmasian. Sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.